Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya sayangi. Ya, pada sesi 1 ini kita akan pelajari konsep statistika dasar dan penyajian data dengan tabel. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Bapak Ibu mahasiswa FKIP UT yang berbahagia, pada minggu pertama tutorial online ini kami mengajak Anda untuk sama-sama mempelajari materi yang berkaitan dengan pengertian dasar statistik dan statistika, dan langsung masuk pada penyajian data dalam bentuk tabel. Pembahasan materi tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengertian dasar statistika dan penyajian data dengan tabel. Nah, rumusan capaian pembelajaran umum dan khusus yang pertama adalah setelah Anda selesai mengikuti aktivitas tutorial minggu pertama ini, Anda diharapkan dapat memberikan gambaran statistika berguna dalam kehidupan sehari-hari. Statistika terkait dengan data menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel, bagaimana kelakuan data berdasar tampilan tabel dan diagramnya. Untuk membantu Anda dalam mempelajari modul 1 PMP PEMA 4210 Statistika Pendidikan, silakan Anda bisa mengunduh materi ini di e-learning UT. Selain itu, Anda juga dapat mempelajari materi pengayaan yang telah disediakan. Selanjutnya, Anda diharapkan terlibat aktif pada kegiatan diskusi, karena diskusi nanti menjadi poin juga dalam penilaian nanti. Selain itu, Anda dapat membaca PMP dalam bentuk cetak maupun digital yang Anda dapat baca pada ruang baca virtual di website UT. Oke, selanjutnya kita masuk ke materinya. Jangan lupa mengisi kehadiran di sesi 1 ya. Oke, pengetahuan dasar statistika dan penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, pengetahuan dasar statistika. Nah, apa itu statistik? Statistik itu adalah kumpulan angka-angka mengenai masalah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Ukuran yang dihitung dari sekumpulan data dan merupakan wakil dari data itu. Sedangkan statistika adalah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisaan data, penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisaan yang dilakukan, dan pembuatan keputusan yang rasional. Statistika ada 2, yaitu deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah statistika yang menyangkut pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data, sedangkan statistika induktif adalah statistika yang menyangkut pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data. Nah, data itu adalah keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Berikut ini dibagi macam-macam data ditinjau dari beberapa segi ya. Yang pertama, menurut sifatnya itu ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Contohnya, harga emas hari ini mengalami kenaikan. Kalau data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk bilangan. Contohnya, tinggi badan Sandi mencapai 170 cm. Nah, jadi kuantitatif itu berupa angka ya. Kalau kualitatif itu berupa narasi atau deskriptif. Itu ya. Kemudian data kuantitatif dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Contohnya, jumlah siswa yang mengikuti mata kuliah ini mencapai 110 orang. Kalau data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya, jarak antara kota Bandung dengan kota Cirebon adalah 130 km. Sedangkan menurut cara memperolehnya itu ada 2, yaitu data primer dan sekunder. Data primer itu data yang diperlukan dan diolah sendiri oleh
suatu organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya. Sedangkan sekunder itu adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, yang biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi ya. Lalu dasar analisis, yang pertama pembulatan bilangan. Ada 3 aturan. Yang pertama, aturan pertama itu jika angka terdiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka terkanan dari angka yang mendahuluinya tetap atau tidak berubah. Contohnya 50,50 ton. Nah, itu dibulatkan menjadi 50 ton. Lalu aturan kedua, jika angka terdiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka bukan 0. Kemudian contohnya 6.895 kg. Nah, itu dibulatkan hingga ribuan menjadi 7.000 kg. Seperti itu. Aturan 3 yaitu jika angka terdiri dari angka yang harus dihilangkan sama dengan 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahuluinya tetap jika angka tersebut genap dan bertambah 1 jika angka tersebut ganjil. Contohnya 14,35 gram dibulatkan hingga per 10 gram terdekat menjadi 14,4 gram. Nah, notasi jumlah itu dalam statistik kita banyak sekali menjumpai ya. Nah, contohnya seperti lambang sigma ini itu digunakan untuk penjumlahan. Misalkan n buah pengamatan x1, x2 dan seterusnya sampai xn. Lalu pengoperasian simbol sigma i sama dengan 1 sampai n xi dapat dilakukan sebagai berikut. Kalau diganti i1 diperoleh x1, kalau n ya berarti xn dan seterusnya. Lalu dalil yang berkaitan dengan notasi jumlah. Ada 3 buah dalil yang berkaitan dengan notasi jumlah. Yang pertama, dalil pertama itu penjumlahan dari jumlah 2 atau lebih variabel sama dengan jumlah masing-masing penjumlahan variabelnya. Jika ada 3 buah variabel x, y, z, maka sigma i1 sampai n xi plus yi plus zi sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n xi plus sigma i sama dengan 1 sampai n yi plus sigma i sama dengan 1 sampai n zi. Dalil 2, jika c adalah sebuah konstanta, maka sigma i sama dengan 1 sampai n c xi sama dengan c sigma i sama dengan 1 n xi. Lalu dalil 3, jika c adalah konstanta, maka sigma i sama dengan 1 sampai nc sama dengan nc. Nah, ini contohnya. Jika x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 3, x3 sama dengan min 1 dan y1 sama dengan 1, y2 sama dengan 2, y3 sama dengan min 1, maka hitunglah sigma i sama dengan 1 sampai 3 3xi min yi plus 3. Nah, itu bisa dimasukkan, x1 nya 2, x2 nya 3, x3 nya min 1 dan y nya 1, y2, y3 sama dengan min 1, sehingga hasilnya adalah 19. Atau cara kedua itu sigma i sama dengan 1, 3 kurang buka 3xi min yi plus 3 sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai 3 3xi dikurangi sigma i sama dengan 1, 3 yi ditambah sigma i sama dengan 1, 3 3. Nah, itu hasilnya sama juga ya, 19, hanya cara menuliskan formulasinya berbeda. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel itu ada. Yang pertama, aturan pembuatan tabel. Yang pertama, A, judul tabel, judul baris, judul kolom. Lalu D, di kiri bawah tabel dibuat catatan bila perlu dan sumbernya. Lalu E, data waktu hendaknya berurutan. F, data kategori disusun menurut kebiasaan. Lalu B, macam-macam tabel, ada 3, baris, kolom, kontingensi, dan distribusi frekuensi. Lalu tabel distribusi frekuensi yaitu masalah-masalah yang akan dibahas dalam tabel distribusi frekuensi. Ada 4 pengertiannya, yaitu istilah-istilah yang ada di dalamnya, juga cara pembuatannya dan penafsirannya. Nah, sebelum dibahas mengenai tabel distribusi frekuensi, ada 3 istilah yang perlu dibahas, yaitu array, baik untuk data tersebar maupun data kelompok. Jadi array itu adalah menyusun sekumpulan data ya menurut aturan nilainya, mulai terkecil ke terbesar. Lalu data terbesar adalah data yang nilainya belum disusun dalam
tabel distribusi frekuensi. Data per kelompok adalah data yang nilainya sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Sedangkan tabel distribusi frekuensi adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data. Dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval, dan setiap interval nilai masing-masing mempunyai frekuensinya. Istilah yang digunakan dalam tabel distribusi frekuensi itu ada kelas interval, ujung bawah, ujung atas, batas bawah, dan batas atas. Kalau kelas interval itu kan kelompok nilai data yang berupa interval. Ujung bawah itu bilangan yang terdapat di sebelah kiri interval nilai data untuk setiap kelas interval. Ujung atas adalah bilangan yang terdapat di sebelah kanan interval nilai data untuk setiap kelas interval. Batas bawah adalah bilangan yang diperoleh dengan cara ujung bawah dikurangi ketelitian data yang digunakan. Batas atas adalah bilangan yang diperoleh dengan cara ujung atas ditambah ketelitian data yang digunakan. Kemudian lanjutan istilah tabel distribusi frekuensi ini ada lagi, yaitu titik tengah, yaitu adalah ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 2. Nah, itu adalah titik tengah kelas interval. Panjang kelas itu adalah selisih antara ujung bawah dan ujung atas. Dengan ujung bawah termasuk dihitung juga ya. Nah, kemudian cara menyusun tabel distribusi frekuensi itu ada tentukan rentangnya, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Lalu banyak kelas itu menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N, dengan K sama dengan banyak kelas interval, N sama dengan banyak data yang digunakan. Lalu panjang kelas interval rumusnya P sama dengan R per K, yang dimana P panjang kelas dan R range serta kas itu banyak kelas. Kemudian tentukan ujung bawah kelas interval pertama, lalu masukkan semua nilai data ke dalam kelas interval nilai data dengan bantuan tali atau torus itu ya. Nah, contohnya berikut ini diberikan data mengenai hasil tes tengah semester mata kuliah statistika dari mahasiswa program S1 jurusan pendidikan matematika di IKIP. Nah, ini datanya ada 40 ya. Dari 40 ini kita susun menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama. Yang pertama yaitu kita tentukan rentangnya dulu, yaitu 95 kurangi 61 sama dengan 34. Lalu banyak kelas itu K sama dengan 1 plus 3,3 kali log 40, karena N nya ada 40 ya. Log 40 bisa dicari menggunakan kalkulator. Lalu kita kalikan 1 tambah 3,3 kali 1,6021, yaitu K sama dengan 1 plus 5,2868. K sama dengan 62868. Jadi banyak kelas yang digunakan bisa 6 buah atau 7 buah. Nah, di sini akan diambil sebanyak 7 buah ya. Lalu panjang kelas itu kita hitung 34 per 7, karena rentangnya tadi kan 34 ya. Hasilnya 4,68, kita bulatkan jadi 5. Lalu ujung bawah kelas interval pertamanya diambil nilai data terkecil. Di sini nilai data terkecilnya adalah 61. Nah, itu diperlukan tali atau torus ya, dengan cara nilai 65 termasuk ke dalam interval pertama. Jadi kelas pertama itu rentangnya antara 61 sampai 65. Selanjutnya nilai 65 dicoret agar tidak dihitung 2 kali. Nah, hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, seperti ini ya. Jadi rentang antar kelasnya itu harus sama, 61 sampai 65. Berarti kan ada 5 nilai, 66 sampai 70 juga 5. Nah, disusun seperti ini sehingga jumlahnya pun sama, 40. Lalu di sini ada contoh lagi hasil tentamen setelah dihitung tadi ya, torusnya hasilnya seperti ini. Nah, dari daftar 2 tadi kita dapat membuat penafsiran sebagai berikut. Hasil tentamen tengah semester statistika yang nilainya 61 sampai 65 itu adalah 4 orang. Sedangkan hasil tentamen tengah semester statistika yang nilainya 66 sampai 70 adalah 9 orang. Hasil tentamen tengah semester statistika yang nilainya 71 sampai 75 ada 11 orang, dan seterusnya.
Nah, ini bisa dilihat tabel distribusi frekuensi relatif adalah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval, dan setiap interval masing-masing mempunyai nilai frekuensi dalam bentuk persentase. Persentase ya, bukan presentase. Persen, karena ini kan dari kata persen. Nah, di sini bisa dilihat nilai data A sampai B, frekuensi absolut Fi, F1, frekuensi relatif persen Fr1 sama dengan F1 per N kali 100. Begitu pula selanjutnya, sehingga jumlah N kapital sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5. Fi frekuensi relatifnya totalnya harus 100%. Lalu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya dijumlahkan selangkah demi selangkah. Contohnya kumulatif kurang dari maupun lebih dari. Salin kembali data mengenai hasil tentamen tadi itu dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif. Contohnya ini ya, kita coba buat yang kurang dari. Nah, jadi kurang dari 61 ada nggak? Nggak ada, karena kan mulainya dia dari 61, jadi 0. Kurang dari 66 berarti mulai dari 61 sampai 66 ada 4. Kurang dari 71 berarti dari 61 sampai 71 ada 13 dan seterusnya. Lalu tabel distribusi lebih dari, ini kebalikannya. Jadi dihitung totalnya dulu. 61 atau lebih itu ada berapa? 40. 66 atau lebih dikurangi kelas yang ada di kelas pertama itu, berarti 40 kurangi 4 36. 71 atau lebih ada 27, itu dari 36 dikurangi 9 27 dan seterusnya, sehingga terakhir itu ada 96 atau lebih 0. Nah, seperti itu untuk sesi pertama ini mengenai tentang pengetahuan dasar statistika dan penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, saya harap untuk memahami ini teman-teman mahasiswa bisa aktif dalam forum diskusi yang tersedia di e-learning UT maupun menjawab kuis yang ada di forum yang sudah disediakan. Lalu pelajari juga materi pengayaan yang sudah disertakan linknya di e-learning UT. Ya, sampai ketemu lagi. Itu saja yang kita pelajari hari ini, dan saya harap di sesi kedua nanti sudah memahami materi di sesi 1 ini, karena akan berkaitan dengan sesi 2, 3, 4 dan seterusnya sampai sesi 8. Oke, itu saja pertemuan untuk sesi pertama ini. Terima kasih. Sekian, sampai ketemu lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.